Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dafa'anna al-wala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihna ma zahara minha wa ma batan wa min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini, meskipun hujan rinai-rinai dan membawa sangsai, mendingin dan flu, tetap kita mensyukuri atas segala nikmat dan karunia daripada Allah. Karena memang mensyukuri setiap pemberian Allah mengantarkan Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Allah angkat derajat awak, menjadikan awak orang yang terbaik. Karena menjadi orang bersyukur itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau. Karena banyak orang bersyukurnya, bahagianya ketika mendapatkan sesuatu yang banyak. Mensyukuri dan seketik bahwa itu adalah pemberian juga dari Allah, ikonan paling sulit. Banyak ketika membanding-bandingkan nikmat itu semene doanya. Banyak ada orang tulen, padahal dibandingkan pula dengan yang lain dan di awakku lebih banyak. Karena seketik atau banyaknya yang Allah berikan kepada awak, Allah yang mengetahui bahwa awak itu cocok menerima yang banyak dan mungkin tepat menerima dan seketik. Allah yang maha tahu. Kadang-kadang ketika awak mendapatkan yang banyak, bisa terjebak awak menjadi kufur, lupa, sombong, ongeh. Allah artinya banyak, lalu kemudian awak menjadi lupa diri, awak menjadi sombong. Tarimulah anak Allah berikan. Jadi iku kalau dikecil ada orang kantor adolo kemampuan, adolo skill, adolo sesuatu yang tidak semua orang memilikinya, kemampuan dan kemauan untuk bersyukur. Kalau pengetahuan adalah Allah perintahkan awak, jika kamu bersyukur akan aku tambah, kata Allah. Berarti kan ada pengetahuan di situ, ada ilmu, ada pemberitahuan. Lalu kemudian mau enggak awak itu bersyukur? Mau berarti ada keinginan, digerakkan, lalu kemudian menjadi sebuah kemampuan, mampunya untuk mensyukuri. Karena ternyata
ternyata tidak semua orang yang mampu bersyukur. Sehingga dalam konteks itu awak pun berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Ya Allah, curahkanlah, limpahkanlah rasa bersyukur kami. Jadi bahas supaya tarasu bahwa pemberian Allah yang Allah datangkan kepada awak itu adalah sesuatu yang awak sendiri tidak mampu memberikannya, kecuali Allah yang mendatangkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan awak tidak bisa menolak sesuatu yang Allah berikan, dan tidak bisa pula memberikan sesuatu yang Allah sudah tolak atau Allah halangi. Makanya menyadari hal demikian, wajiblah bagi awak untuk bersyukur. Nah, itu suatu kelebihan. Di samping adalah kelebihan jelek adalah bahwa bisa memaafkan apabila awak sedang berpuasa. Wa idza qadara ghafara. Awak punya kekuasaan, awak punya wewenang untuk menghukum seseorang, untuk mengadili seseorang, untuk menyalahkan seseorang, untuk marah seseorang. Punya wewenang awak, punya kemampuan, tapi awak bisa memaafkan. Dulu waktu orang anjay kawan, kini awak lama jadi orang gadai, menjadi bupati, menjadi gubernur, tapi awak tidak ada mendendam, tidak ada ingin membalik, justru mampu memaafkan dan mau memaafkan. Orang nantakah itu adalah orang yang ditempatkan pada tempat terbaik dari sisi Allah. Nah, itu kan sebuah kemauan dan kemampuan. Berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga jadikan awak abdan syakir, hamba yang bersyukur. Sehat Allah berikan kepada awak, kita syukuri, alhamdulillah. Jadi syukur itu berbeda dengan awak mengucapkan pujian. Awak memuji Allah dengan melafazkan tahmid, alhamdulillah. Kemudian syukur itu menggerakkan diri awak, menunjukkan kaman nikmat yang Allah berikan. Awak permohonan kasih itu, Allah berikan awak sehat, awak permohonan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan awak rezeki, awak tasarufkan, awak manfaatkan rezeki itu tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah memberikan awak kelebihan arah itu, lalu kemudian membuat awak sombong, itu namanya kufur. Diberikan Allah awak sehat, tapi justru sehat membuat awak lalai daripada mengingat Allah, itu namanya kufur. Tapi mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu tadi, itu adalah wujud nyata dari rasa bersyukur awak. Salawat dan salam kita mohonkan juga kepada Allah, semoga Allah sampaikan, Allah curahkan dan limpahkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitulkan Habibullah, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berkat kegigihan beliau, semangat beliau, harusnya beliau kita beriman,
harisun alaikum bil mu'minin. Harap bana Nabi Muhammad tu kita ko beriman. Harap bana Nabi Muhammad tu awak salamai. Harap bana Nabi Muhammad tu awak bisa mengamalkan ajaran Islam. Takah tu beliau, kesungguhan beliau, kemudian totalitas beliau, sama hidup beliau, dan bahkan menjelang detik-detik beliau dipanggil Allah, nantakana dan beliau adalah kita ba'a kita nanti lain. Sebegitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, ba'a ada kita ganti. Tentu awak pun harus lebih cinta pula awak kepada Rasulullah. Bagaimana cinta awak kepada Rasul? Bagi Rasul mudah saja, kamu ikuti saja apa yang aku perintahkan, kamu tinggalkan apa yang aku larang. Jadi apa yang sudah Allah datangkan, apa yang sudah Allah sodorkan, yaitu Al-Quran, maka ikutilah. Mana yang aku larang, mana yang aku cegah, maka hentikanlah, jauhkanlah. Jadi itu saja teorinya, caranya supaya kita mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh surau Nurul Jihad, pasak kandang balahili ilmu pada preman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi kini akan kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Kita baca surah Al-An'am ayat 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Di ayat 126 Allah Ta'ala berfirman, Wahada, kalau bahasa anak pesantrennya itu adalah isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan mukhatab. Hada, ini dalam tafsir katakan alladzi anta alaihi ya Muhammad, yang engkau berada pada posisi tersebut. Jadi mukhatab. Mukhatabku adalah berbentuk dialog, berhadap-hadapan, hadir. Wahada, ini yang engkau Muhammad berada pada posisi itu, engkau berada di dalamnya. Siratu rabbika mustaqimah, adalah jalan Tuhanmu sempurna benar, mustaqim, ditunjukkan, disampaikan. Ikonya Islam. Jadi disebutkan engkau yang menyebarkan Islam itu, engkau yang di dalam Islam itu, engkau mengamalkan ajaran Islam itu. Siratu rabbika, merupakan jalan Tuhanmu, mustaqimah, sempurna, diakui, kemudian ditetapkan menjadi sebuah kebenaran yang kamu istiqamah, yang kamu teguh di dalamnya. Indah bau-bau, indah berduka-duka, indah ragu-ragu. Jadi kau penegasan bahwa ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad menyebarkannya, Nabi Muhammad mengamalkannya, merupakan agama yang benar, agama yang betul. Tidak boleh ragu lagi.
Ndak ada boleh awak bimbang, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Ketika di Arafah, di Haji Wada, Nabi Muhammad turunlah, Allah turunkan ayat Al-Quran yang membuat Abu Bakar Siddiq menangis. Al-yawma akmaltu lakum ni'mati wa atmamtum al-yawma akmaltu lakum adinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dikunci hari ini, sudah aku sempurnakan agamaku untukmu. Telah disempurnakan, disebutkan dengan kata-kata kamal. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agamamu. Lalu kemudian wa asmantu alaikum ni'mati, kalau berbentuk nikmat juga sudah aku sempurnakan. Nikmat adalah semua karunia yang Allah berikan. Ada agama, kemudian ada Al-Quran, berbagai macam sudah disempurnakan. Dikunci dengan wa raditu lakumul Islam dinan, aku sudah redha Islam sebagai agama. Berarti agama yang agama yang menjadi pedoman, yang menjadi panduan. Kalau orang Sanskerta kan dibuatnya penggalannya tidak agama kacau. Berarti agama tidak menimbulkan kekacauan. Agama menghadirkan keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Nah, agama Islam asal katanya dari salama, menghadirkan keselamatan, kedamaian, ketentraman. Sudah Allah ridhoi. Bahkan disebutkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah ridhai adalah agama Islam. Nah, tidak ada yang lain. Alah, dikunci agama-agama sebelumnya, ajaran-ajaran sebelumnya tetap itu diakui, lalu kemudian ditutup, dikunci, disempurnakan, dan endingnya adalah agama Islam. Maka umat Islam itu tetap disuruh beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya, dengan rasul-rasul sebelumnya, yang rasul itu adalah Allah yang mengutus. Kitab-kitab suci yang dibawa oleh rasul juga berasal dari Allah. Tidak ada mengabaikan fakta itu, tidak boleh meninggalkan itu, karena semuanya juga adalah berasal dari Allah. Allah yang mengutus rasulnya sebelumnya, Allah yang menetapkan agama yang dibawa oleh rasul tersebut, lalu kemudian dikunci agama yang diakui, yang kemudian disempurnakan, yang diridhoi adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang dihina adonan medan dinilai. Kalau begitu awak sebagai umat Islam telah dikecilkan. Wahada siratu rabbika mustaqima. Aku jalan kebenaran yang lurus. Aku makna lurusnya kok aku. Memang ada sejarahnya disebutkan bahwa Rasul dulu membuat garis lurus
digarih luih mengkurang minang mengecaan jalan luih dan ditampung kartunan bana dan kadisabui nalah bagadi dan bapahit. Kalau orang tukang yang dianggap profesional itu adalah orang tukang yang punya desain, yang punya gambar, yang punya ukuran, bagadi barang kau tadi, tidak tembak-tembak jenggo aja. Lah ada acuannya, mangko disabuyan nan bagadi dan kadipai. Kalau dulu kan main pai-pai namanya, di pai itu. Kini mesti pakai pai peledak. Jadi nan bagari itu kalau di luar nan bagari dan kadipai tempat dan jalan naluri dan kaditampuan. Jadi Nabi Muhammad pernah mengisyaratkan aku garis umpamu jalan kereta, gari jalan lurus. Kalau lain lurus lo salam baik wadah. Tu baru ku jalan kini berbelok-belok, mukasnya jalan itu digambarkan agama Islam itu jalannya seperti jalan naluri. Lah ditentuan jalannya, jalan nalar tentuan itu udah ke kampung. Taklah kereta lah ada rel, lah ada jalur kereta. Tentu negara tempuan kereta itu ada meleset jatuh. Berarti kalau ada rel, lah ada ketentuan jalannya. Namanan ditampuh di kereta ko adalah namanan lain ada rel. Kalau di luar rel jalannya wah. Cakanya takut kalanya tidak buhe dah salam mai itu. Jadi mengko jalan lurus yang kali tampuh itu adalah ketentuan yang ditetapkan di dalam agama, di dalam Islam. Tidak boleh melenceng, tidak boleh keluar. Kalau keluar memang tajatuh awak, tagalinci awak, tasyali awak, tacilapak awak, sasih. Terjadilah tabrakan, terjadilah benturan. Bangun kau terjadi benturan-benturan, bangun kau jadi tabrakan-tabrakan. Karena ada ketidakpatuhan. Kalau mau kereta itu tuh, lajale ada kereta kalau apa buat tu di mampang itu dia punya kereta. Kalau ada buat salah, iyo dia puas sekali, dia tegur sekali. Maka hati-hati, ada namanya warning, peringatannya. Satyo ada jalan dan akan dilewati ini dulu. Apa ini gue ada doa itu benar. Anu itu serinya itu. Ada pemberitahuannya. Kalau jalan dilabuh kata dulu, kalau ada basimpang, ada supaya menghindari jangan jadi tabrakan, dia kilo tando-tando. Ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada lampu merah. Supaya terjadi ketertiban. Dia kilo jalan ke orang lain, adalah kesempatannya. Kalau sarwa berarti itu kesempatan bagi lain berjalan. Ganti-gantian, bagi liran. Kalau dalam agama itu adalah hukum muamalah. Hukum muamalah. Nah, sianan punya kini, jatah sia kini. Aku jual lampu hijau, Pak. Dia tahu kalau awak di posisi lampu merah berarti. Jadi memang digambarkan dengan jalan. Aduh, kalau Cak Nun namanya Cak Nun ko MH Ainun Najib, aku memang pakar budayawan, membawa ke kuliah dulu memang hobi membaca bahasa-bahasanya keren, karena gue pernah ikut teater di perpustakaan budaya banyak buku gue.
Jadi beliau mencoba untuk menyebutkan ada beranggapan ada tentang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu kalau lurusnya baru lurusnya itu jalan ada nama belok-belok beliau mencoba mentelaah dengan sudut pandang bahwa artinya adalah tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang benar yang kami istiqomah menjalankannya. Jadi kan ada mustaqim. Mustaqim itu adalah ada yang mengartikan jalan yang lurus, ada mengartikan jalan yang benar, kemudian ada istiqomah dalam menjalankan ajaran agama itu. Nah, kan awak selalu membaca dalam sholat baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus atau jalan yang benar yang kami istiqomah menjalankannya. Baru meminta hidayah loh. Kan ihdina itu kan hidayah. Tunjukkanlah kami ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah. Padahal Islam kan, apakah hidayah itu bagi orang yang belum Islam supaya dapat hidayah Islam? Tidak. Orang yang mendapat hidayah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah orang yang memang dasarnya belum Islam, maka kemudian Allah berikan dia hidayah, bisanya menerima Islam. Kalau kepatang ayatnya kita baca apa tangguh? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, Allah lapangkan dadunya menerima Islam. Artinya adalah orang masuk ke dalam kategori pertama adalah orang yang belum Islam diberikan hidayah bisa menerima Islam. Yang kedua, orang yang Islam bisa istiqomah mengamalkan ajaran Islam. Maka tali berjoy. Kalau di sebuah baca doa Allah mahdina fi man hadait. Ya Allah berikan pululah kami hidayah ya Allah pada orang yang sebelumnya telah Engkau berikan hidayah. Fi man hadait. Hadaita. Fi man itu adalah pada orang, kepada orang yang sebelumnya Allah sudah berikan hidayah. Supaya awak bisa mendapatkan puluh hidayah, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang istiqomah. Nah, lalu kemudian kalau awak membaca Al-Fatihah, kan selalu baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan nama itu jalanan benar, jalanan lurus, jalanan batu, jalan tidak bengkok itu tadi. Jalan pertama adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Orang-orang terdahulu yang sudah Allah berikan hidayah, Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Berarti mereka adalah pilihan. Berarti mereka adalah orang terbaik. Supaya awak masuk ke dalam kategori orang yang terpilih, menjadi orang yang terbaik. Yang nama Tuhan Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitunya adalah ghairil maghdubi alaihim, orang yang tidak Allah marah kepada mereka. Tidak marahlah kayu. Pokoknya pagi petang ambo baca doa dia kata hari hujannya Allahumma la taqtul bi ghadabika ya Allah, jangan Engkau bunuh kami Allah dengan kemarahanmu, dengan kemurkaanmu.
dengan kebencianmu kepada kami, dan gara-gara engkau murka kami, engkau datangkan musibah, engkau datangkan bencana, engkau datangkan berbagai macam bentuk itu, kemudian itu yang membuat kami dan kemarahan engkau itu kami mati semua. Wala tuhlikna bi'adzabika, jangan hancurkan kami dan binasakan kami dan punahkan kami dengan siksaanmu, dengan azabmu. Takatu benar mentawat, jangan takatu dan sampai itu ya Allah. Kalau Allah lah bagi tentu ikut benar awak minta jauhan dari itu. Maka minta kalau ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ya Allah meminta kepadamu, yaitu keridhaanmu. Kalau engkau lah ridho, kalau engkau lah syukur, agido kami surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Tidak ada sampai kami berlindung kecuali kepada Engkau ya Allah. Dari hal apa kami berlindung? Berlindung kami dari kemarahan-Mu. Maksudnya jauhan kami daripada perbuatan yang membuat Engkau marah, membuat Engkau benam ke kami. Mungkin kami berbuat dosa, kami berbuat salah, berbuat maksiat, Engkau marah. Berlindung kami ya Allah jauh dari kemarahan-Mu dan jauh dulu daripada neraka. Kalau orang sufi selalu membaca mengingat ilahi anta maksudi waridoka maglubi. Ya Tuhanku, Engkau yang aku sengaja, Engkau yang aku maksud, keredaanmu yang aku cari, keredaanmu yang aku harapkan. Dapatnya bahas supaya Allah ridho kepada orang. Kalau di dalam surah Al-Fajr dia katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa dan tanah, diri dan barasi, aku irji'i ila rabbiki, kembalilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan radiyah, awak ridho dan Allah meridai, mardiyah, radiyatan mardiyah. Maka itu dan waharuan supaya awak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Nah, jadi makanya ghairil maghdubi alaihim, bukan langkah, bukan jalan, bukan perbuatan yang membuat engkau marah ya Allah, yang membuat engkau murka ya Allah, yang membuat engkau benci ya Allah. Bukan itu. Waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Maka berpotensi bahwa jalan naluri itu tadi di dalam perjalanan jalan naluri nyawa tempuh itu adalah jalan kebenaran untuk bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan surga Allah, Allah berikan surga kepada Allah. Ternyata untuk melewati jalan tersebut ternyata tidak mulus-mulus saja bro. Ada buki-buki bekona kalonsor, ada beko lubang, ada batang air guys. Apa itu gambarannya? Ternyata untuk melewati, menempuh perjalanan itu
menjalani jalan lalu itu, ada iblis yang akan memberikan pengaruh mewarna-warnai perjalanan waktu. Ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada syaitan. Dikubi-kubi Jawa, dipengaruhi Jawa. Berarti dari sikohan, singgah laluan, candilah koluhan, akhirnya malek, kemudian singgah berhenti. Anak tepat waktu tulai. Ayo, kata-kata dalam kehidupan itu kowe kalau wak mambian contohnya ke dalam kehidupan, betulah hadis badani kata bisa. Seperti itu gambarannya. Ternyata di dalam perjalanan itu semuanya tidak mulus-mulus. Ada mulus, ada bergelombang-gelombang, ada banyak gangguan-gangguannya. Dalam awak menjalani kebenaran, menegakkan agama awak, ada syaitan, ada iblis yang mengaduk. Ada lo manusia nama gadua, ada lo dunsana awak, ada lo keluarga awak, ada orang terdekat awak, ada kawan karaju awak, kolega-kolega awak, dan mempengaruhi, dan menggoda, kemudian menjerumuskan, membelotkan, dan segala macamnya. Maka untuk itu bergaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, supaya perjalanan awak itu perjalanan yang tertampu, perjalanan yang baik. Kau berkawan awak, iyo berkawan lo dengan orang-orang yang soleh. Ar-rajulu ala dini khalilihi wal yanzur man yukhalilu. Manusia dilihat siapa temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, karena perilaku dia itu akan dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Kalau dalam ilmu sosial ternyata ada faktor di luar diri awak, faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi cara awak, perilaku awak, sikap awak, dan keputusan awak. Nah, kalau orang ilmuwan sosial merumuskan teori-teori itu, dalam hadis pun ada namanya faktor yang di luar diri awak. Nah, bodoh penelitian itu nama social influence, pengaruh lingkungan sosial. Ada teman merekomendasikan untuk memutuskan untuk membeli suatu produk, suatu barang. Nah, untuk menggunakan sesuatu ada faktor lingkungan sosial, lingkungan di luar diri awak. Ada nama rekomendasian, ada nama menguatkan, ada nama lamahan. Cuba tak kapai yang lah, tak kapai menyerahkan anak mengaji coba. Ini anak kini dulu mandiri itu, kalau dia itu, ada tu kan nama pada pep. Ada orang berkuat nak kamarantau, deh baca, we nanti kuat nawa, lalu pandai dikira tu, ada nan pesimis, ada nan malamahan, ada nan menguatkan. Jadi di luar diri awak ada yang mempengaruhi. Iya, nak surang ni, bantang lu dia jauh. Bego kau tanya dia apa kayaknya kau bawa kok. Itulah kehidupan. Jadi visi awak, cita-cita awak, target awak, harapan awak, itu kadang-kadang banyak dinamika, banyak bumbu-bumbu, banyak dan mempengaruhi. Tak katulah awak beragama dari disebutkan wahada siratu rabbika mustaqima. Ikut jalan Tuhanmu yang benar, yang betul, yang lurus. Dan do bengkok ada. Bahman nampuh jalan itu tadi ternyata tidak mulus-mulus. Aduh, menggoda kau dah hanya di luarnya, dona di dalam, aduh di kalangan terdekat awak.
Nak menjerumuskan ada orang suaminya eloknya cancanya, tapi ya dulu begitu banyak centongan tapi tak ada rumah bisa terjerumus. Ada yang hindu elok, ada begitu anak-anak mau mandi-mandi, jadi anak syaitan dia begini begitu. Itu nanti itu nanti semua. Maka Rasulullah SAW berharap dan berkeinginan jangan sampai tergelincir, jangan sampai sasek. Maka Rasul meninggalkan pesan taraktu fikum amraini aduya bisyai'aini. Aku tinggalkan kepadamu dua pedoman, dua pusaka. Ma'in tamaksatum bihima, jika kamu berpedoman berpegang teguh, lain memaji ari menggenggam teguh, lain mengamalkan dan buah kau tadi, lam tadilu abada, kamu tidak akan tersesat, kamu tidak akan terjerumus. Lain pakai peta ke curang ini. Kalau ini kan pakai Google Map, kadang-kadang Google Map kau dana terkicur juga. Dulu Google Map kau panduannya kau pakai kau jalannya tujuannya jalan kau. Kau mau pakai Google Map cari jalan kaki itu jalan kene tujuannya di motor bersama semua jalan. Bacaan waktu lalu cukup. Itu literasi itu namanya. Kalau disebutkan orang yang luas ilmunya berarti luas bacaannya, luas literasinya, maka dewasa sikapnya, cara mengambil keputusannya pun lebih bijaksana. Berarti pengetahuannya. Nah, bajalan apa duanya? Ada kompasnya, ada pedomannya. Yaitunya kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kitab Allah, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sepanjang Allah berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah, maka insya Allah akan selamat. Tapi di dalam pemahamannya memang ada orang berbeda. Contohnya kan banyak ulama, bahkan adalah Imam Mazhab Hanafi, kemudian ada Maliki, kemudian ada Syafi'i, kemudian Hambali. Beliau tu bermurid aja kan. Hambali ko tadi, Hanafi ko tadi, aku lebih duluan terkenal dengan pendekatan rasional, ukuran cara-cara berpikirnya yang luas, yang berada di Irak. Imam Syafi'i pun belajar kepada muridnya karena Imam Hanafi telah meninggal pada saat Imam Syafi'i baru lahir. Lalu kemudian Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i mempunyai karya fundamental yang terbaik disebut dengan Muwatta. Imam Syafi'i ketika kene umur 7 tahun lah hafal Al-Quran. Lahir dari keluarga yang baik. Ayah bernama Idris, ibu bernama Kaya. Dan beliau waktu kete lah dalam keadaan yatim. Terlahir beliau di Gaza. Imam Syafi'i itu di Gaza ke Palestina, Mesir, kemudian Gaza, di jalur Gaza. Dan menjadi rebutan parang-parang. Di situ lagi bosan. Lari lah beliau bersawahan malam tahu bersawahan lari ke Mekah. Bayangkan itu dari Gaza ke Mekah jalan kaki, perjalanan yang jauh. Kalau kendaraannya tentu untuk kendaraannya dari keluarga yang pas-pasan. Lalu kemudian beliau beraja kepada Imam Malik. Umur 12 tahun lah beraja. Imam Malik pun beraja, kamu hafal kitab dulu. Untuk bertemu Imam Malik ini payah. Dia saking hormat dan mulia beliau, saking dihormati. Payah pada Syafi'i juga gubernur Madinah. Ketika Imam Malik berada di Madinah, beliau menghadap Baraja Kasih. Baraja Kasih itu saking hebat karena memang Imam Syafi'i cerdas, hafal karena ayah Idris boleh makanan ini berasia.
Tidak ada syubhat-syubhat yang maka tarangkan. Nah, ketika di Makkah beliau beraja sama Uyainah, lalu ke Madinah dengan Imam Malik. Dia karena nado dan kadia jala itu gurunya Imam Malik. Ada semua beraja tak kaku guru Imam Malik. Nah, beraja beliau ke Irak, di Irak sampai murid-muridnya Imam Hanafi. Terkenal dan viral menjadi ulama hebat di Irak. Maka dua pun derajatnya terangkat lo kalau anaknya menjadi orang alim, karena doanya orang alim menjadi ulama. Walaupun awalnya bangsa pitih dua kerajanya sampai memalik nado. Nah, Imam Hambali Ahmad bin Hambal adalah murid dari Imam Syafi'i. Lalu berapa kok berbeda-beda? Mungkin dalam tataran teknis furu'iyah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal. Panduannya, pedomannya tetap Al-Quran dan hadis. Tidak ada beda-beda. Lalu apa yang membuat terjadinya perbedaan? Itu adalah cara memahami ayat Al-Quran dan hadis yang berbeda, terjemahannya yang berbeda, panduannya, pedomannya tetap sama, Al-Quran dan hadis. Cuma memahami contoh terkait dengan batal dua. Aula mastumun nisa. Jadi kalau di Imam Syafi'i, lamas itu adalah menyentuh. Lek tersentuhnya laki-laki yang berusia mau suami atau istri, yang justru suami atau istri itu kan termasuk ajnabi, namanya itu yang istilahnya adalah yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram, maka boleh menjadi fikih. Nah, maka bersentuh menurut mazhab Syafi'i itu adalah batal wudu. Nah, kalau menurut yang lain, termasuk dari Imam Malik Hambali, itu adalah tidak. Karena yang membatalkan adalah kalau ada ukurannya dibuat batasan. Kalau ada nafsu batal, atau dipahami bersentuhan itu amanah. Bersentuhan itu adalah berhubungan suami istri. Itu yang dimaksud dalam penafsiran, dalam menerjemahkan, dalam memahami ayat itu dan berbeda. Nah, jadi kalau pedoman yang Rasul katakan Al-Quran dan Sunnah, akan sase-sase kamu tahu. Kalau awak beramal, sepanjang beramal awak kepada panduan Al-Quran dan Sunnah dan merujuk ke pedoman mazhab, sepanjang ada ketentuannya silahkan. Nah, jadi begitu. Jadi ajaran Islam adalah agama yang sudah Allah sebutkan, wa hadza siratu rabbika mustaqim. Nah, qad fassalnal ayati, sungguh telah kami rincikan, kami jelaskan ayat-ayat. Aku sudah disebutkan ma yang halal, ma yang haram, mana sah, mana batal. Nah, kalau dalam Al-Quran ada syaratnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Berarti ada syarat. Idza qumtum, itu ada idzanya, itu adalah huruf syartiyah, huruf syarat. Apabila kamu mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Nah, basuh makna basah boleh. Nah, basuh ko ada basuh ko isalul ma'i ila ma'dha'il wudu, dialirkan air ke seluruh anggota wudu. Ada yang basuh ko diososok, nah diososokan. Kemudian ada kata-kata pertama adalah basuh wajahmu, basuh dua tanganmu sampai dua mata siku. Adalah pemaknanya berbeda. Wa aydiyakum ilal marafiq, dua tanganmu sampai dua siku. Harus dimulai dari siku dulu. Nah, itu kan soal penafsiran. Dari ayatnya menyebutkan itu. Ada macam kalau mulai di siku
tidak ada masalah. Pokoknya adalah terpenuhi karena mulai dari ujung jari ekor sampai ke ujung mata siku. Kalau dibaca secara urutannya kan disebut dua tangan sampai dua mata siku. Iyo, tentu namun kita disebut dari siku sampai ke ujung tangan. Itu kan terlalu teknis. Itu dia beda-beda pemahamannya tuh. Dan jalan intinya adalah pokoknya jarak antara ujung tangan ke ujung jari sampai ke siku minimal. Kalau dia cara batih itu sikunya, kalau ujung jari itu lebih lah. Itulah lebih nama gue mulai siku sampai siku lewat boleh. Nah itu contoh-contohnya. Ada syarat. Jadi disebutkan Al-Quran telah merinci. Kalau sholat itu syarat. Kalau yang haram, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Nah, kalau namanya diharamkanlah disebutkan. Kalau tidak ada larangan, kalau soal makanan, kalau soal yang sifatnya muamalah, tidak ada larangan, berarti dalam kaidah usul fikih. Apa penemu usul fikihnya, penulis usul fikih itu adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah yang terbesar dengan pertama. Kalau yang berbentuk muamalah, kalau tidak ada larangan berarti hukumnya boleh. Kalau dilarang wajib ditinggalkan. Nah itu ketentuan-ketentuan. Tapi kalau hukum asal pada ibadah, al-aslu fil ibadah al-amr. Kalau soal ibadah, nama dan disuruhan itu dari kerajuan. Kalau tidak ada disuruh, tidak boleh dikerajuan. Berarti dasar ibadah itu adalah perintah. Nama yang diperintahkan itu dari kerajuan. Kalau dalam konteks muamalah, sepanjang tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja. La ba'sa, tak ada masalah. Jadi dirincikan secara detail. Pasalnya kok terinci, diurai. Ala jaleh titik koma itu. Liqaumi yadzakarun, bagi kaum yang mau menerima pembelajaran. Mau belajar, mau diajar dan mau menerima materi pembelajaran. Nah itu. Nah ini memang jelas diperuntukkan. Jadi Islam sebagai jalan yang lurus, jalan yang benar, acuan yang sudah tegas dan jelas. Keterangan-keterangan ketentuan hukumnya pun sudah dirinci secara jelas untuk mereka yang mau belajar. Jadi awak yang terbaik adalah makhluk yang pembelajar. Kalau ada buaya mau mengajar, awak keduanya amuh belajar atau mengajar. Nah, kalau dalam hadis dia kan ada kejadian hampir nggak boleh ada kalimat ada juga tiga. Jadilah kamu adalah aliman, orang yang berilmu berarti mengajar. Nah kalau muta'aliman, orang yang belajar. Indahnya bisa mengajar, kalau bisa belajar. Nah kedua adalah orang mendengar itu sebenarnya belajar juga. Anak kaidahnya mendengar adalah mencintai orang belajar, jangan mengajar. Nah, mau belajar, mau mengajar, sukunya sananya bila orang belajar mengajar pulang lah. Antara makanan mereka suruh untuk mau mengaji, kamu dia bersedekah ya, ajar sampai menjadi orang anak kalimu. Indah mengajar, indah belajar, indah mulu mendengar, indah mulu mencintai, menggaduh dan doa. Nah itu jangan sampai menjadi orang yang di luar tadi. Kalau di luar tadi itu menggaduhnya, menghalang-halangi jadi. Nah itulah renungan awak pagi ini. Hari lata dua lo, lata arang lo. Semoga daerah awak Allah lindungi, diri awak Allah lindungi, kemudian rumah awak sampai tergawa, dan awak di tepi sungai, di tepi batangan naik bana semakin bergejolak. Ia bertangan naik laweh di balak kokon awak kedua kok di sebagai pun laweh ada sekolah bagi itu loh lagi sumber. Nah, tidak memang sumber lah.
Tata tu sampai begitu dia anu. Semoga Allah selamatkan kita, Allah masalimna ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ya Allah, kampungan kami ya Allah. Semoga terhindar dari mara bahaya. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cuci buat tadi antisipasi. Waspada.